Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam kajian ta'lim di thalabil ilmi dalam rangka menuntut memperkaya wawasan ilmu keagamaan kita. Sesungguhnya kita manusia ini ada jasad. Jasad itu yang tampak, ada bagian muka, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada hidung, ada kaki. Itu namanya jasad. Yang kedua, yang paling penting juga kita manusia ini, selain ada jasad, ada yang namanya ruh. Nah, ini yang harus sama kita perhatikan antara kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh kita, karena kedua-duanya merupakan satu kesatuan yang utuh, sehingga kita disebut sebagai manusia. Kalau hanya ada jasad saja, tidak ada ruh, maka kita tidak lagi menjadi manusia, kita sudah menjadi mayit, ya. Begitu juga kita hanya ada ruh saja, tetapi kita tidak punya jasad, maka kita tidak bisa disebut sebagai manusia. Nah, jadi kedua-duanya harus seimbang, kedua-duanya harus tabayun. Nah, terkadang kita lupa, ya, hanya berpikir kebutuhan jasad saja. Jadi kalau bangun pagi-pagi itu yang terpikirkan kita hanya bagaimana hari ini ke pasar, beli sayuran, beli lauk pauk begitu, beli daging, beli ikan, beli ayam, ya. Itu menjadi agenda prioritas kita, dan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan jasad, kebutuhan badan. Nah, terkadang kita terlupakan juga ada kebutuhan ruh, yang sesungguhnya ini sangat penting, ya. Kalau jasad saja yang kita perhatikan, sementara ruh kita abaikan, ruh kita menjadi khalian, menjadi kosong dari nilai-nilai agama, ya. Apalagi sampai melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini akan berbahaya, ya. Nah, jadi kita harus berusaha untuk menyeimbangkan, ya, antara kebutuhan jasad kita, fisik kita, dan kebutuhan rohani kita yang sangat penting. Nah, sesungguhnya rohani kita ini, ya, santapannya itu tidak ada lain, ya, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai keagamaan, ya. Qiraatul Quran, ya, itu makanan santapan rohani itu. Tazkir, ya. Uzkurullah zikran katsira. Ingatlah kepada Allah zikran katsira, dengan ingat yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, ya, di waktu bukrah itu waktu pagi, ya, wa asila maupun di waktu petang. Uzkurullah, maka ingatlah kepada Allah qiyaman, ketika berdiri, wa qu'udan, ketika duduk, wa ala junubihim, dan ketika berbaring, ya. Jadi
kita diperintahkan untuk senantiasa memberi santapan ruh kita, apalagi sholawat kepada Nabi ya. Itu santapan-santapan rohani kita. Nah, kalau ruh kita ini senantiasa dipenuhi dengan santapan-santapan nilai-nilai agama, nilai-nilai spiritual, maka sesungguhnya ini akan berefek kepada mutmainnah, kepada ketenangan. Nah, ini yang di zaman sekarang ini, di zaman semuanya digital, di zaman orang mengatakannya 4.0 4.0 ini, malah sekarang sudah masuk ke 5.0 ini. Sesungguhnya yang sangat mahal itu adalah spiritualitas ya. Bagaimana rohani kita, bagaimana jiwa kita ini ya, senantiasa jiwa-jiwa yang senantiasa diliputi, senantiasa penuh dengan nilai-nilai tazkir ya, penuh dengan nilai-nilai keimanan ya, mengingat Allah, muta'alakun billah, senantiasa merasa diawasi Allah, senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat yang dicintai oleh Allah ya, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini tetap pertanyaan yang masih banyak masuk tentang corona ya. Corona ini terus ada pertanyaannya, dan pertanyaannya cukup unik juga pertanyaannya. Pertanyaannya, Ustaz, pernah tidak terjadi pandemi yang hubungannya dengan saat ini itu new normal, kondisi normal, bagaimana sikap yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah SWT terkait dengan new normal. Bagus pertanyaannya ya. Baik, pernah terjadi ya, pandemi itu pernah terjadi dalam bentuk wabah seperti ya barangkali COVID-19 ini ya, virus corona ini juga pernah terjadi. Tetapi bahasan secara spesifik dalam konteks bagaimana new normal ya, pemulihan, tahap pemulihan sesudah pandemi, nah itu tidak secara spesifikasi dijelaskan, tidak secara tidak secara khusus, tetapi kita bisa mengambil ya dari hadis-hadis yang sesungguhnya itu bentuk dari bagaimana sikap kita dalam kondisi new normal ini ya, normalisasi ini. Dalam kitab Muskuriyah misalnya, pernah terjadi pandemi tetapi bukan virus ya. Yang terjadi itu maja'ah ya. Maja'ah itu artinya kelaparan ya, kekurangan bahan makanan ya. Jadi, dan itu cukup panjang ya, cukup panjang sehingga banyak ya terjadi masyarakat yang meninggal karena karena kekurangan bahan makanan ya, gandum ya, kekurangan gandum. Yang saya bisa ceritakan dari peristiwa krisis pangan waktu itu terjadi di zaman Rasulullah ya. Ada seorang tingkatan wali ya, begitu, sahabat yang
melintas, ya, melintas di tumpukan ar-ramal. Ramal itu artinya tumpukan pasir. Tumpukan pasir. Dan ketika dia melintas di tumpukan pasir itu, maka dalam hatinya terlintas, ya Rabb, ya Allah, seandainya tumpukan unggukan pasir itu ar-ramal, ya, dzalikar ramal, tumpukan pasir itu menjadi gandum, nah, la asba'anna butunan nas, niscaya aku akan berikan, niscaya akan aku beri makan seluruh orang-orang yang sedang dalam kondisi kelaparan saat ini. Dan dalam hikayat itu, ya, ternyata sahabat ini setelah itu meninggal, dan di dalam mimpi seorang sahabat yang alim yang lainnya bermimpi, ma fa'alallahu bik. Ada semacam dialog, ya, dalam mimpi. Dia bertanya, ya ashab, ya sahibi, ma fa'alallahu bik. Apa yang Allah perilakukan kepadamu? Apakah di dalam surganya Allah ataukah sebaliknya? Maka dia menjawab, ana fi jannatin na'im, fi jannatil illiyin. Aku sesungguhnya saat ini sedang berada dalam surganya Allah SWT yang paling tinggi. Terus ditanya, bi ayyi amalin, dengan amal apa Allah memposisikanmu dalam posisi fi jannatin na'im, fi jannatin illiyin. Nah, itu tadi, karena hanya niatnya, ya, laula ar-ramal, seandainya unggukan pasir itu bisa menjadi gandum, ya, la atba'anna butunan nas, niscaya akan aku berikan makan mereka semuanya sehingga sehingga manusia yang kelaparan ini menjadi kenyang. Jadi dari cerita ini, new normal ini yang pertama kita bisa ambil dari cerita ini bahwa kita harus optimis, ya, kita harus optimis bahwa sesungguhnya pandemi corona ini sesungguhnya bukan azab daripada Allah SWT, ya, sesungguhnya ini ujian, cobaan, ya. Sesungguhnya pandemi corona ini hanya cobaan Allah SWT untuk meningkatkan derajat kita, ya, untuk barangkali menghapus dosa-dosa kita, dan untuk menyadarkan kita barangkali lalai selama ini bahwa dalam hidup ini, ya, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, ya, yang menghidupkan kita di muka bumi ini, yang sesungguhnya ada aturan-aturan Allah, ada aturan-aturan Rasulullah yang harus kita lakukan dan yang harus kita tinggalkan. Nah, jadi yang pertama terkait dengan new normal ini, sikap kita yang pertama adalah optimis, ya, bahwa sesungguhnya pandemi ini akan ada hikmah kebaikan di baliknya. Wa asa an tuhibbu syai'a, itu ada ayatnya, ya. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu yang Anda sangat cintai, begitu, syarrul lakum, tetapi di balik kecintaan Anda terhadap sesuatu itu, kata Allah, syarrul lakum, ada sebuah kejahatan, begitu, ya, yang sangat tidak bermanfaat bagimu.
Dan sebaliknya, wa asa an takrahu syai'a, dan boleh jadi Anda membenci sesuatu. Nah, kita sekarang dalam kondisi pandemi ini pasti pikiran kita ya, seolah-olah kita mengatakan kita pasti membenci karena kita merasa tidak nyaman, kita tidak bisa berinteraksi sosial, kita tidak bisa ketemu secara dekat begitu, secara tatap muka ya, kita tidak bisa seperti sebelum ada pandemi corona. Jadi dipastikan kita akan takrihu itu akan tidak nyaman begitu. Padahal dalam ayat ini jelas, wa asa an takrihu syai'a, boleh jadi kamu membenci sesuatu, khairul lakum, padahal di balik kebencian itu ya, sesungguhnya di situ kata Allah ada sebuah kemanfaatan, khairul lakum, ada sebuah kebaikan, ada sebuah skenario Allah yang sedang Allah susun untuk kebaikan kita umat manusia. Nah, jadi memang kita tuh terkadang hidup ini sering memaksakan Allah untuk mengikuti kehendak kita. Nah, ini yang jadi apa? Yang menjadi beban ya, yang menjadi persoalan. Ya, jadi kita kesannya itu kalau Allah tidak mengikuti keinginan kita, Allah sepertinya jauh daripada kita. Tidak seperti itu logikanya. Ya, jadi logikanya itu hidup ini sudah ada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita harus ridho, ya, kita harus menerima ya qada dan qadar, ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran itu ada ayat misalnya, la ta'budullah, janganlah kita beribadah kepada Allah, janganlah kita menyembah kepada Allah biharfin. Dan harfin itu dalam posisi tepi. Nah, apa maksudnya? Maksudnya itu tadi, ketika nikmat banyak ya, tidak ada cobaan ya, kita ibadah kepada Allah. Tetapi ketika ada kondisi tidak mengenakan ya, seperti corona ini, kita berburuk sangka kepada Allah ya, sehingga kita menjadi lalai beribadah kepada Allah. Nah, ini disindir oleh Allah, la ta'budullah biharfin, janganlah kita beribadah kepada Allah itu biharfin, ketika dalam posisi di tepi ya, di tepi itu maksudnya tadi ketika ada cobaan ya, kita lari daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tidak boleh. Nah, selanjutnya sahabat, dalam posisi new normal ini kita harus meyakini ya, bahwa konsekuensi kita beriman itu, Al-Quran menjelaskan kita akan ibtala ya, ibtala itu kita akan diuji oleh Allah untuk menentukan keimanan kita itu benar-benar beriman atau tidak ya. Dalam ayat misalnya dijelaskan, ahasiban nas ayutraku ayaqulu amanna, kata Allah, adakah kamu orang-orang yang mengaku telah amanu, telah menyatakan iman kepada Allah, ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun, padahal kamu belum diuji oleh Allah? Tidak ya. Ketika kita sudah mengikrarkan kita beriman kepada Allah SWT, maka sesungguhnya, maka sejatinya kita juga sudah bersiap untuk menerima ujian, cobaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairul lakum, ujian dalam bentuk khair ya, jadi dua-duanya itu ujian. Khairun, ujian, kebaikan terhadap kita itu ujian. Wasyarrul lakum, dan sesungguhnya
ketidaknyamanan, keburukan terhadap kita, itu sesungguhnya juga ujian. Jadi sesungguhnya pandemi corona ini kita sikapi sesungguhnya ini ujian Allah Subhanahu wa taala, ya. Bukan azab Allah Subhanahu wa taala, bukan uqubah, bukan hukuman Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai ujian Allah terhadap kita, yang sesungguhnya kalau kita berhusnuzon kepada Allah, ada kebaikan, kemanfaatan yang besar yang Allah akan berikan kepada kita. Tapi dengan syarat itu, dengan syarat setiap ujian yang Allah berikan, sesungguhnya kita semakin dekat kepada Allah, semakin taat dengan aturan-aturan, ya, semakin melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka pasti hasilnya adalah kebaikan-kebaikan yang besar bagi kita. Nah, dalam ayat yang lain misalnya Allah menjelaskan bentuk ujian terhadap orang yang beriman itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Jadi setiap orang yang beriman itu pasti akan diuji oleh Allah dengan khauf. Khauf itu merasa ketakutan. Khaufa ya khaufu khaufan, ya, rasa ketakutan. Nah, dengan pandemi corona ini kan kita merasakan itu. Nah, ada ketakutan yang luar biasa, ya, takut nanti tertular, ya, takut untuk berinteraksi sosial lebih luas, ya, takut kapan pandemi ini akan berakhir. Itu sebagai basyariah manusia itu biasa-biasa saja sesungguhnya. Khauf, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, ya, takut perekonomian kita menjadi terganggu karena pandemi ini, ya. Ini minal khauf. Yang kedua, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Yang kedua, walju. Walju itu artinya kelaparan. Nah, sekarang dengan pandemi ini, ya, kita sebagian saudara-saudara kita yang memang hidupnya dengan berinteraksi sosial, dia mendapatkan uang, ya, bisa menghidupi anak istrinya, tetapi karena ada PSBB ini, ya, pembatasan sosial berskala besar, menjadi tidak bisa mencari nafkah, maka muncul sebagian saudara-saudara kita yang sebelumnya ada pekerjaan menjadi tidak ada pekerjaan, ya, dari yang sebelumnya normal kemampuan perekonomian menjadi tidak normal, ya. Istilahnya muncul kelompok miskin baru, ya. Nah, saat inilah kita dituntut oleh Allah untuk as-sakhi. As-sakhi itu punya kepedulian, ya. Dan ciri orang yang beriman itu alladzina yunfiquna bis-sarra wad-dharra. Nah, itu jelaskan. Sungguhnya orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah itu anfiqu, mereka senantiasa mengeluarkan sebagian hartanya, ya, untuk saudara-saudaranya yang tidak mampu, bis-sarra'i wad-dharra'i, ya, baik dalam keadaan lapang, ya, maupun dalam keadaan doro, maupun dalam keadaan sempit. Nah, ini. Dan ketika kita berinfak, ketika kita bersodakoh, ya, mengeluarkan sebagian harta dalam posisi lapang itu ya wajar-wajar saja. Tetapi yang luar biasa itu ketika kita tergerak hati kita, pikiran kita
batin kita, naluri kita itu untuk anfaku fidorro, mengeluarkan sebagian harta kita itu dalam kondisi sempit. Nah, itu berat itu. Ya, hanya orang yang iman, ya, orang yang betul-betul amanu, orang yang betul-betul meyakini bahwa hidup ini hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur segalanya, yang bisa mengeluarkan sebagian hartanya dalam kondisi sempit, ya, dalam kondisi tidak dalam kondisi nyaman begitu, ya, tidak dalam kondisi dalam kelapangan rezeki. Saat ini keimanan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dalam kondisi sebahagian kita dalam perekonomian pasti terasa. Nah, dalam kondisi sempit ini juga kita diperintahkan oleh Allah untuk anfaku, untuk mengeluarkan sebagian harta kita. Walju, yang ketiga, wanaqsim minal amwal. Kita akan diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, ya, kekurangan harta. Kondisi pandemi ini juga, ya, perekonomian kita terganggu, ya, harga kelapa sawit turun, ya, harga karet juga terganggu, ya, yang sebagian besar masyarakat kita ini menggantungkan perekonomian dari karet, ya, dan dari kelapa sawit, dari kopi, ya, yang semuanya harganya terganggu. Nah, kita kondisi saat ini kekurangan amwal, ya, kekurangan perekonomian kita menjadi terganggu. Yang selanjutnya kita akan diuji dengan anpus, ya, kekurangan kematian, ya. Banyak saudara-saudara kita yang karena COVID ini, ya, meninggal, ya, karena COVID ini meninggal, dan itu sesungguhnya sudah dijelaskan oleh Allah, ya, akan diuji. Bagaimana dengan ujian-ujian Allah ini kita sikapi dengan wabasyiris sabirin. Kita harus mensikapi semua ujian ini dengan kesabaran kepada Allah. Apa maksudnya? Ya, maksudnya ini sudah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus kita terima dan ridho kita menerimanya. Dalam ayat dijelaskan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang-orang yang sabar atas musibah, atas ujian yang Allah berikan kepadanya, ya, dia sabar, dia meyakini bahwa ini adalah ketetapan Allah, dan dia ridho, ikhlas, maka balasannya yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dia akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang tidak ada ukurannya, bighairi hisab. Hadirin para penikmat channel Darul Funun TV, sahabat yang dimuliakan oleh Allah, hari ini saya akan memberikan hadis, ya, yang dengan hadis ini insyaallah akan lebih memantapkan kita bahwasanya urusan kehidupan ini kita tidak perlu terlalu khauf, tidak perlu terlalu cemas, karena sudah diatur oleh Allah, ya, sesuai dengan skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saya ambil dari kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah, ya, Jawahirul Lu'lu'iyah, dalam hadis Ar-Rabi', hadis yang keempat, dalam bab Marahilul Khalqi, ya, tentang penciptaan, ya, penciptaan manusia. Nah, dalam hadis ini nanti akan dijelaskan beberapa hal yang sesungguhnya 4 hal itu, ya, sesungguhnya kita tidak perlu takut, karena itu merupakan hak prerogatif Allah, itu urusan Allah.
Tapi terkadang kita saja yang mengkhawatirkannya. Nah, ini hadisnya. Ini hadis sahih, rawahu Bukhari wal Muslim, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadisnya berbunyi an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan summa yakunu 'alaqah mithla dzalik summa yakunu mudghah mithla dzalik summa yursalu ilahil malak fayan fuhu fihi ruh wa yu'maru bi 4 kalimatin bikat bi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Fallah alladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli al-jannah fayadkhulaha. Rawahu Bukhari wal Muslim. Nah, inti hadis ini ya, ada 4 hal yang sesungguhnya ketika kita ingin dilahirkan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Nah, ketika kita berada di kandungan ibu kita 40 yawman, dalam 40 hari itu, sesungguhnya Allah mengutus yursalu alaihil malak. Allah mengutus malaikat ya. Diutus oleh Allah malaikat. Yang pertama ditugaskan oleh Allah fayan fuhu fihi ruh. Nah, tugas pertama Allah perintahkan, kata Allah, yan fuhu fihi ruh, maka tiupkan ruh kepada janin ya, yang berada di perut ibunya ya. Nah, jadi ini berlaku kepada semua umat manusia. Fayan fakhu fihi ruh ya, jadi ketika kita berada dalam kandungan 40 yauman, selama 40 hari ya, menjelang kelahiran itu, maka yursalu ilaihil malak. Allah perintahkan malaikat yang pertama fayun fakhu fihi ruh, untuk meniupkan ruh. Nah, setelah itu wa yu'maru bi 4 kalimatin. Setelah ditiupkan ruh, Allah perintahkan untuk menetapkan. Nah, ini Allah yang menetapkannya, Allah yang memastikan, Allah yang menuliskan ya, apa yang dituliskan oleh Allah, apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, bikat bi rizqihi. Bikat bi rizqihi. Jadi sesungguhnya persoalan rezeki itu adalah persoalan yang kita tidak perlu khawatir. Setiap manusia yang hidup pasti dijamin oleh Allah rezekinya. Ya. Makanya dalam ayat, dalam konteks rezeki itu, Allahu yabsutur rizqa liman yasha. Ya. Jadi ketika persoalan rezeki, Allah menggunakan kalimat yabsutu. Jadi yabsutu itu memang Allah genggam, Allah memastikan. Tidak ada setiap makhluk yang bernyawa, wa ma min dabbatin fil ardi, apapun makhluknya ya, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan, apapun makhluknya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, kata Allah, kujamin. Dalam hadis yang lain dijelaskan dalam konteks rezeki ini, Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang kalau rezekinya masih ada, walaupun sebesar biji zarah, walaupun sekecil biji zarah. Nah, jadi jangan khawatir ya persoalan rezeki.
Jadi kalau prediksi perekonomian setelah corona ini akan seperti apa, katanya akan mengkhawatirkan kita selaku orang yang beriman kepada Allah, la takhaf, tidak perlu takut, karena persoalan rezeki itu dijamin oleh Allah. Bikat birizkihi. Yang kedua, wa ajalihi, ya, kematian kita. Kematian kita ini sesungguhnya sudah dituliskan oleh Allah. Mati karena corona, atau mati bukan karena corona, mati karena stroke, mati karena apa misalnya, ya, sesungguhnya sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ajalihi. Yang ketiga, wa amalihi. Nah, amal-amal kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Wa syaqiyun, akan menjadi orang yang celaka, au sa'idun, atau menjadi orang yang selamat. Nah, jadi 4 hal ini, ya, rezeki dijamin oleh Allah, ajal, kematian kita sesungguhnya sudah ditakdirkan, sudah ditulis oleh Allah. Amalihi, amal kita, syaqiyun, menjadi orang yang celaka atau tidak celaka, au sa'idun, atau menjadi orang yang selamat, sesungguhnya sudah dituliskan oleh Allah. Nah, akan tetapi tetap berlaku hukum sunnatullah, ikuti. Dalam konteks corona ini misalnya, mentang-mentang dengan hadis ini, ya Ustadz, kalau begitu kita tidak perlu pakai masker lagi, tidak perlu social distance lagi, tidak perlu physical distance lagi. Oh, tidak, ya. Tetap anjuran-anjuran yang sudah ditetapkan harus kita ikuti, ya, karena ada hukum sunnatullah, ada hukum kausalitas, sebab akibat. Sudah pakai masker, sudah social distance, sudah tidak berkerumun, ya, sudah menjaga jarak, ternyata tahu-tahu masih datang penyakit corona kepada kita. Itu skenario terbaik untuk Allah kepada kita. Kalau kita sabar mensikapinya, pasti sesuai dengan ayat tadi, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, akan ada balasan yang terbaik yang Allah siapkan untuk kita. Demikian yang bisa saya sampaikan kepada para sahabat. Tetap semangat, tetap optimis, jangan menjadi orang yang muqannit, ya, yang senantiasa berkeluh kesah, tidak boleh. Kita harus menjadi orang yang senantiasa meyakini bahwa rahmat Allah akan lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf billahi nasta'in. Mohon bantu like, share, and subscribe. Dan subscribe itu gratis, dan ini akan menjadi amal jariah kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.